Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 425. Chapter 425 membuat masalah. Jika ini adalah paduan lain, Tang Wulin tidak perlu mengeluarkan cincin jiwa emasnya. Namun, dia menempa kepingan perak bintang ini untuk digunakan sendiri. Dia perlu mengikat daging dan darahnya dengan menyuntikkannya dengan esensi darahnya. Kemudian, setelah itu dibuat menjadi bagian dari baju perangnya, itu akan lebih cocok dengannya. Aura emas menyelimuti palu emas awan, dan Tang Wulin menancapkan esensi darahnya ke dalam kepingan perak bintang yang muncul. Booming telinga mengguncang aula saat dia menghantam logam yang melebur. Setiap serangan memiliki bobot dan kecepatan yang luar biasa. Meja tempa bergetar karena shock. Perak bintang secara bertahap menyusut di bawah beban setiap pukulan. Tang Wulin memukul dengan kedua palu sekaligus. Dia mengeluarkan raungan drakonik saat sepasang lampu emas mengalir melalui masing-masing palu emas awan dan ke dalam bintang perak. Naga ilusi melayang keluar dari logam, berputar ke udara. Sementara bintang perak itu berkelap-kelip terang dengan kilauan yang cukup, permukaannya tersentuh oleh bintik cahaya bintang berbentuk naga. Naga itu adalah merek pribadi Tang Wulin di logam. Tang Wulin sangat senang dengan hasilnya. Dia meraung selama 1 menit penuh sebelum terdiam. Di matanya terbakar api yang tidak bisa padam. Dia memiliki kesan naluriah bahwa dia telah menembus batas sebagai pandai besi. Pertumbuhannya luar biasa dan tingkat keberhasilan penempaan paduannya tidak diragukan lagi akan melampaui yang sebelumnya. Dia melakukannya. Dia benar-benar berhasil. Dia menempa paduan roh. Zhen Hua menatap dengan alis berkerut. Terima kasih telah meminjami saya palu Anda. Saya mengerti tekniknya sekarang. Terima kasih telah mengajari saya, kata Tang Wulin dengan hormat kepada Zhen Hua. Yang kuat tidak asing dengan rahasia, dan pandai besi tidak dikecualikan dari aturan kehidupan ini. Teknik penempaan yang baik dapat membantu pandai besi secara dramatis meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Terutama teknik yang tak ternilai seperti yang baru saja dipelajari Tang Wulin. Namun, Zhen Hua telah membagikannya secara gratis. Tindakan inilah yang memperkuat gagasan sebelumnya di dalam hati Tang Wulin, bahwa Zhen Hua adalah pria yang layak dihormati dan dikagumi. Zhen Hua memasang ekspresi tegas. Murid siapakah Anda? Berapa usia kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengejutkan Tang Wulin. Baru sekarang dia menyadari dia telah mengungkapkan dirinya sendiri. Dia telah melupakan semua tentang menyembunyikan bakatnya di tengah kegembiraannya. Dengan demikian, sebelum semua pandai besi ini dan satu-satunya pandai besi suci yang masih hidup, tidak ada gunanya berbohong lagi. Guruku adalah Mu Chen. Saya 14 tahun ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh aula menjadi gempar. Dia baru 14 tahun. Dan dia bisa menempa paduan. Dada Zhen Hua mendengus saat dia mendengarkan, tetapi ekspresi kosong melintas di wajahnya hanya dengan mengucapkan nama Mu Chen. Di mana lencana pandai besi Anda? Kamu peringkat berapa? Bahkan sebagai presiden dari seluruh asosiasi pandai besi, Zhen Hua tidak bisa menahan keraguan tentang peringkat pandai besi Tang Wulin. Dengan matanya yang tajam, dia memilih fakta yang menakjubkan, tingkat harmoni dari perak bintang yang ditempa Tang Wulin lebih dari 95%. Aku sedang ujian sekarang, jadi semua milikku disita. Aku pandai besi peringkat 5. Dia peringkat kelima. Semua orang telah menebaknya, tapi mendengarnya dengan keras masih membuat terengah-engah. Dia pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Dia memecahkan rekor. Dan Zhen Hua, pada saat itu. Zhen Hua tersenyum. Mu Chen sialan itu. Aku tidak percaya dia bisa menyembunyikanmu dengan baik. Cacingan itu. Presiden, dapatkah saya mengambil kepingan perak bintang ini? Saya dapat membayarnya dengan mengambil misi. Zhen Hua mengerutkan kening. Tidak perlu pembayaran. Itu milik Anda sejak awal. Seperti yang dijanjikan, palu itu menjadi milikmu sekarang juga. Palu emas awan yang memiliki efek getaran adalah harta yang tak ternilai harganya. Tetap saja, Tang Wulin menggelengkan kepalanya, sesuatu yang lebih penting membebani pikirannya. Saya tidak membutuhkannya karena saya sudah memiliki sepasang palu, tapi terima kasih, Presiden. Sebaliknya, bisakah saya menukarnya dengan uang? Tukarkan untuk uang. Dia ingin menukarkannya dengan uang. Kerumunan yang berteriak itu langsung terdiam,
terkejut dan membeku melihat pemandangan di depan mereka. Divine Blacksmith sedang menghadiahkan palu ke Tang Wulin, tetapi dia ingin menukarnya dengan uang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhenhua tidak bisa lagi mempertahankan poker face-nya. Rahangnya ternganga, benar-benar tercengang. Apakah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah? Pasti itu, kan? Ya, itu harus. Cacingan Mu Chen itu pasti mengirimnya ke sini untuk menggangguku. Dia memilih waktu yang tepat juga. Tepat ketika saya memutuskan untuk memberikan kuliah umum. Cacingan itu. Baik, di depan kerumunan yang begitu besar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia memberi isyarat kepada salah satu staf di dekatnya. Ikuti aku, katanya pada Tang Wulin saat dia mendekati lift. Bisikan pelan terdengar di belakang Zhenhua, menyebar di sekelilingnya seperti kelopak bunga, tidak koheren dalam volumenya tetapi jelas dalam keseluruhan sentimennya. Semua orang di aula baru saja menyaksikan penampilan pertama dari ahli pandai besi terhebat generasi ini. Tang Wulin mengikuti Zhenhua ke lift. Apakah Mu Chen menyuruhmu datang ke sini? Sekarang setelah mereka sendirian di lift, Zhenhua berusaha untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Sekali lagi Tang Wulin menggelengkan kepalanya, menggantungnya karena malu beberapa saat kemudian. Sebenarnya, saya datang ke sini karena saya bangkrut. Akademi mengambil semua uang kami untuk mengajari kami bagaimana menjadi mandiri dan bagaimana beradaptasi dengan masyarakat. Saya perlu mendapatkan uang dengan metode saya sendiri untuk menyelesaikan ujian saya. Sebuah pikiran melanda Zhenhua, cerah dan menusuk seperti sambaran petir. Akademi Shrek. Tang Wulin menyentakkan kepalanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Zhenhua terkekeh. Tidak heran jika Mu Chen mengundurkan diri dari asosiasi Blacksmith Isea untuk menderita di kota Shrek. Itu semua demi kamu. Dia benar-benar tahu bagaimana menjaga rahasia. Aku selalu mengira si kecil adalah ahli pandai besi terhebat generasi ini, tapi kamu telah disembunyikan selama ini. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Gurumu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini semua hanya kebetulan. Dia memusatkan perhatiannya kembali pada Zhenhua. Presiden, saya masih harus menyelesaikan ujian saya. Bisakah Anda memberi saya uang untuk palu emas awan sekarang? Aku berjanji akan mengunjungimu lagi di masa depan ketika aku punya waktu. Lift itu berhenti, pintunya meluncur terbuka ke lantai tertinggi gedung itu. Kamu sangat muda namun yang terlintas di kepalamu hanyalah uang. Kamu seperti gurumu. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa uang, gumam Tang Wulin. Jika Anda tidak akan memberi saya satu pun, maka saya akan pergi melakukan beberapa misi. Tetapi karena saya tidak memiliki lencana saya sekarang, staf tidak mengizinkan saya mengambil apapun. Tidak bisakah kau sedikit membengkokkan aturan untukku? Zhenhua tertawa kecil. Baiklah, nak, aku akan meminta seseorang membawakan uang sebentar lagi. Terima beberapa misi sekarang, jangan biarkan siapapun melihat Anda. Benar, aku ingin menanyakan ini padamu. Karena Anda adalah murid Mu Chen, apakah Anda juga bergabung dengan asosiasi pandai besi Shrek? Iya, saya memiliki seorang guru di sana juga. Apakah kamu sedang membicarakan orang tua gila itu? Zhenhua bertanya. Tang Wulin mengangguk. Ekspresi Zhenhua menjadi gelap. Setelah beberapa saat hening, dia angkat bicara. Apa yang perlu kamu lakukan untuk ujianmu? Tang Wulin, tanpa menyembunyikan satu detail pun, dengan jujur menjelaskan persyaratan ujian. Wow, Akademi Shrek sangat ketat. Yah, saya dapat membantu Anda menemukan lawan untuk Heaven Door City. Aku juga bisa mengatur transportasi untukmu. Tang Wulin berseri-seri. Terima kasih, Presiden. Zhenhua menunjukkan senyum hangatnya sendiri. Kau tahu, Mu Chen dan aku sebenarnya magang pada master yang sama. Saya kakak seniornya. Anda tidak perlu memanggil saya Presiden. Panggil saja aku Paman Tuan. Paman Tuan. Belum pernah Tang Wulin mendengar hal seperti itu dari Mu Chen sebelumnya. Paman Tuan. Tang Wulin tidak ragu-ragu. Sungguh luar biasa memiliki Divine Blacksmith sebagai paman tuannya. Zhenhua mengangguk setuju. Beristirahatlah di sini. Aku akan mengatur lawan untukmu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Tang Wulin berbicara lagi. Paman Tuan, aku lapar. Tang Wulin telah mengonsumsi banyak esensi darah selama penempaan paduan, dan satu makanan yang dia kebetulan hari ini hanya dimaksudkan untuk orang biasa. Baik, aku akan meminta seseorang membawamu ke ruang makan pribadiku. Zhenhua tersenyum lembut. Dia merasakan bara persetujuan bersinar lebih terang dan lebih panas di dadanya.
Anak ini tidak gugup sedikit pun. Tidak buruk. Sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi, ruang makan pribadinya hanya menyajikan yang terbaik dari yang terbaik. Blacksmithing adalah pekerjaan yang melelahkan, dan khususnya bagi seorang Divine Blacksmith. Ada beberapa orang di benua itu yang makan lebih baik darinya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang, dia punya banyak uang. Sebagai Divine Blacksmith, setiap produknya lebih berharga daripada emas. Kekayaannya menyaingi sebuah negara kecil. Karena pandai besi membutuhkan banyak uang pada tahap awal dan tengah karir mereka, maka sulit untuk maju. Namun, begitu mereka menerobos batas peringkat ke-6, keuntungan mengalir masuk. Pada titik itu, pandai besi tidak diragukan lagi adalah profesi yang paling menguntungkan. Namun demikian, ruang makan pribadi Zhenhua cukup kecil, hanya berukuran sekitar 20 meter persegi. Sebuah meja bundar polos duduk di tengah ruangan, semakin berkontribusi pada citra penghematan. Ketika makanan tiba, Tang Wulin meneteskan air mata. Hidangan pertama adalah tendon naga darat 1000 tahun. Ini adalah salah satu item roh yang dibutuhkan Tang Wulin untuk memecahkan salah satu segel sebelumnya, namun Zhenhua memperlakukannya hanya sebagai makanan. Agar adil, potongan tendonnya kecil. Itu telah direbus untuk waktu yang lama dan lembut dan lengket, aroma menggoda muncul darinya, menjerat indera dengan satu bau. Memang, satu mengendus dan esensi darah Tang Wulin berdebar kegirangan. Dia mulai ngiler. Nasi yang disajikan dengan tendon ini adalah nasi Moonlight Premium. Itu hanya dapat ditemukan di iklim yang sangat dingin dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk tumbuh dan panen. Sejumlah kecil diproduksi setiap tahun. Butir beras tampak membengkokkan cahaya bulan di sekitarnya untuk menghasilkan aura keperakan dan membawa aroma dingin yang menyegarkan. Saat Tang Wulin menggigit makanan ini untuk pertama kalinya, rasa manis nasinya bercampur dengan kehangatan tendon yang direbus, menyatu dalam kombinasi ajaib antara tekstur dan rasa. Itu adalah surga bagi lidahnya. Soul Land 3 Chapter 426. Chapter 426 luar biasa. Luar biasa. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Tang Wulin saat dia melahap nasi dan urat dagingnya. Piring tendon naga tanah 1000 tahun menghilang dalam sekejap, bersama dengan 6 mangkuk nasi rembulan. Koki, seorang pria keriput berusia 50-an, tersenyum bahagia ketika dia melihat Tang Wulin makan pada awalnya, tetapi pada akhirnya, kegembiraannya berubah menjadi takjub. Anak ini benar-benar tahu cara makan. Meskipun porsinya jauh dari kelimpahan biasanya, nasi bulan dan urat naga jauh lebih bergizi daripada makanan biasa. Satu butir nasi rembulan sudah cukup untuk memuaskan orang biasa selama sehari. Tang Wulin masih menginginkan lebih banyak setelah 6 mangkuk. Merasakan esensi darah Tang Wulin semakin kuat dengan setiap gigitan, koki itu sambil bercanda berpikir bahwa semua makanan diubah menjadi esensi darah. Beberapa saat kemudian, setelah sup disajikan dan Tang Wulin menghabiskan semangkuk nasi ketujuh, dia menatap koki itu. "Paman, apakah masih ada lagi?" Koki tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia buat. "Kamu bahkan bisa makan lebih banyak daripada presiden. Tidak ada yang tersisa." Tang Wulin meletakkan mangkuknya sambil merengek. "Kamu benar-benar masih lapar?" "Ya, perutku hanya sedikit lebih dari setengahnya." "Baiklah, aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan dimakan paman tuan?" Koki itu mengacungkan jempol ke Tang Wulin, lalu berdiri dan berjalan kembali ke dapur kecil di belakang. "Tunggu sebentar." Sementara itu, Zhenhua sibuk mondar-mandir di lantai di ruangan yang berbeda karena Tang Wulin telah mengisi perutnya. "Mu Chen, aku tidak bisa mempercayaimu." Dia berteriak ke komunikator jiwanya saat panggilan terhubung, suaranya 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Di ujung telepon yang lain, Mu Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apakah ada yang salah? Apa yang sedang terjadi?" Zhenhua mencibir. "Kamu berani menanyakan itu padaku? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak sengaja mengirim murid Anda ke sini untuk menimbulkan masalah?" "Murid?" Pik Mu Chen juga naik. "Apakah kamu bertemu Wulin? Siapa lagi yang bisa kubicarakan?" Sarkasme menetes dari kata-kata Zhenhua. Garis itu menjadi sunyi. "Katakan sesuatu. Kapan Anda mengambil anak yang luar biasa?" Zhenhua bertanya. Ekspresi tenang yang dia tunjukkan pada Tang Wulin hanyalah fasad. Itu telah mengambil semua tekadnya untuk menyembunyikan keterkejutan dari wajahnya. Tidak mungkin seorang pandai besi ilahi seperti dirinya tidak memahami pentingnya pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Tang Wulin memiliki fondasi yang kokoh, kecerdasan yang baik, dan bakat saleh untuk pandai besi.
Semua Zhenhua ini telah membedakan dari penanganan Tang Wulin terhadap palu emas awan. Tang Wulin ditakdirkan untuk menjadi pandai besi ilahi generasi berikutnya. Selama dia tumbuh dengan mantap, ini tidak bisa dihindari. Tentu saja, itu berarti dia harus menjadi Douluo berjudul. Namun, jauh lebih mudah bagi pandai besi untuk menjadi berjudul Douluos daripada untuk master jiwa yang berorientasi pada pertempuran. Mereka hanya dapat menggunakan beberapa harta surgawi untuk meningkatkan mereka ke tingkat itu. Meskipun ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil, mereka masih akan menjadi Douluo berjudul dan memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk jalan mereka menuju pandai besi ilahi. Sadar akan fakta ini, Zhenhua tidak khawatir tentang pertumbuhan Tang Wulin sebagai seorang master jiwa. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di benua itu. Dia memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk barang-barang yang diperlukan untuk memelihara keajaiban seperti Tang Wulin. Satu-satunya masalah sejauh ini adalah menemukan satu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mu Chen berteriak kembali. Mu Chen, kata Zhenhua lembut. Tawa Mu Chen kental dengan sarkasme, suara yang keluar kasar dari sisi lain garis. Jangan repot-repot, aku sudah tahu semua tentang trikmu. Zhenhua terkekeh. Bukankah kita pernah menjadi rekan magang? Ya, kami pernah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Faktanya, Mu Chen memahami Zhenhua lebih baik daripada orang lain justru karena Zhenhua adalah kakak laki-lakinya. Zhenhua mengabaikan embun beku yang menyebar melalui speakernya. Saudara muda, apakah kamu tidak ingat bagaimana kita kembali di masa lalu? Kami dipuji sebagai dua keajaiban terbesar dunia pandai besi. Kami telah melalui kesulitan dan kesulitan bersama. Katakan saja, bukankah saya menjagamu sebagai kakak laki-laki? Tapi Mu Chen adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Ada lagi yang baik-baik saja, tapi tidak murid saya. Bukankah aku sudah membiarkanmu mendapatkan Yuan Bao kesayanganku saat itu? Dan sekarang Anda memiliki seorang putri yang menggemaskan berkat itu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak punya istri, dan saya tidak akan pernah. Satu-satunya wanita di hatiku adalah Bao. Apakah Anda tahu betapa sedihnya saya membuat keputusan itu? Saya tidak benar-benar menginginkan seorang murid. Saya ingin seorang putra yang dapat merawat saya seiring bertambahnya usia. Zhenhua menangis, menahan isak tangisnya. Mu Chen terdiam. Bertahun-tahun yang lalu, Zhenhua, Yuan Bao, dan Mu Chen telah magang dengan guru yang sama bersama-sama. Zhenhua adalah murid tertua, diikuti oleh Mu Chen dan Yuan Bao dalam urutan itu. Dari ketiganya, Yuan Bao adalah satu-satunya gadis. Dia memiliki kepribadian yang nakal dan, dibandingkan dengan yang lain, sedikit lamban dalam belajar pandai besi. Meski begitu, dia menjadi sasaran kasih sayang bagi kedua kakak laki-lakinya. Saat ketiganya tumbuh bersama, begitu pula emosi mereka satu sama lain. Namun pada akhirnya, Zhenhua memilih mendedikasikan hidupnya untuk pandai besi, dan Yuan Bao berakhir dengan Mu Chen. Dalam arti tertentu, Zhenhua benar-benar telah memberikannya kepada Mu Chen. Blacksmithing hanya maju dari hal penting lainnya dalam hidupnya, Yuan Bao, kesayangannya. Tetap saja, Mu Chen merasa bersalah. Dia tidak membalas Zhenhua. Kakak tertua, apakah kamu menangis? Suara lembut menyela melalui komunikator. Menggigil dingin merambat di tulang punggung Zhenhua. Apakah itu kamu, Bao? Kakak tertua, bagaimana kalau aku menendang Mu Chen ke tepi jalan lalu berlari ke arahmu? Katanya manis. Tidak apa-apa. Zhenhua segera menjawab. Kakak junior, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Mu Chen dan aku adalah saudara, aku tidak mungkin. Kalau begitu berhentilah bicara terus terang. Jangan menelepon jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yuan Bao berteriak. Sesaat kemudian, nada panggil dimainkan. Zhenhua tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Di sisi Mu Chen, dia menatap istrinya, tertegun. Dia belum pernah melihat istrinya bertindak begitu kejam sebelumnya. Dia biasanya berwatak lembut. Bao apa kau baik-baik saja? Mu Chen mengusap dahinya. Yuan Bao memanfaatkan ini dan duduk di pangkuannya, memeluk lehernya dengan pelukan erat. Semua jejak amarah sebelumnya telah dihapus dari muka bumi. Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya hebat. Kebaikan saya hanya untuk Anda. Mu Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan kakak tertua? Yuan Bao mendengus. Saya hanya memperingatkan dia untuk tidak menggunakan apa yang terjadi saat itu untuk mengancam Anda.
Aku sudah merahasiakannya selama bertahun-tahun demi dia, tapi sepertinya dia tidak peduli untuk menyelamatkan mukanya. Ekspresi kosong melintasi wajah Mu Chen. Maksud kamu apa? Rahasia apa? Yuan Bao mencibir. Apa menurutmu dia tanpa rasa takut memilih mengabdikan dirinya pada pandai besi saat itu? Kamu bodoh. Itu terlalu naif. Kakak tertua benar-benar licik. Dia sudah lama memintaku untuk menikahinya saat itu. Anda sangat tidak menyadarinya. Kakak tertua adalah orang yang baik, tapi dia terlalu keras kepala dan ambisius. Saya tidak bisa mencintai seseorang seperti itu. Saya hanya menginginkan seseorang yang dapat saya bersenang-senang. Anda mungkin sedikit bodoh saat itu, tetapi Anda jauh lebih dapat diandalkan daripada dia. Anda hanya memiliki saya di hati Anda. Jika itu dia, maka itu adalah aku dan pandai besi di dalam hatinya. Dan saya yakin pandai besi masih akan ditempatkan lebih tinggi dari saya. Siapa yang akan memilih pria seperti dia? Jadi aku bilang padanya aku menyukaimu. Setelah itu, dia mengasingkan diri. Saya tidak menyebutkan semua ini sebelumnya hanya karena saya ingin menghindarkannya dari rasa malu. Mu Chen tercengang. Pada awalnya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan istrinya, tetapi seiring berlalunya waktu, potongan teka-teki mulai menyatu. Tidak heran kamu memilihku. Anda pasti lebih cocok untuk gaya hidup yang santai. Anda tidak akan pernah bisa mengabdikan hidup Anda untuk kehidupan pandai besi yang dilakukan Zhen Hua. Anda memutuskan kontak dari banyak orang saat kami pindah ke Isea City juga. Beberapa orang bahkan mengira kamu mati. Yuan Bao tersenyum. Saya suka hidup sederhana seperti ini. Cukup selama aku memilikimu dan si kecil. Solen 3 chapter 427. Chapter 427 Udang Ruby. Ketika Zhen Hua kembali ke ruang makan pribadinya, ekspresinya sudah kembali normal. Tang Wulin berdiri tegak dari kursinya saat mendengar pintu dibuka. Paman Tuan, katanya. Zhen Hua melambai padanya untuk duduk kembali. Apa kamu sudah selesai makan? Ya, saya sudah makan. Baik, itu bagus, kata Zhen Hua. Aku baru saja menelepon tuanmu untuk memberitahunya bahwa kamu datang. Dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Saya juga telah mengatur lawan untuk Anda. Mereka akan menunggumu di ruang tersegel Asosiasi Pandai Besi. Saya akan merekam pertandingan sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai bukti. Terima kasih, Paman Tuan, kata Tang Wulin. Setelah makan nasi rembulan dan urat naga, dia merasakan tubuhnya membengkak karena kehangatan. Esensi darahnya menggelegak di dalam dirinya, dan pikirannya setajam pisau. Dia dalam kondisi puncak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah juniorku, jadi ini wajar saja. Jadi, Anda seorang siswa di Akademi Shrek dengan 3 cincin jiwa, bukan? Apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Zhen Hua bertanya. Tanpa berhenti sedikit pun, Tang Wulin menjawab, saya ingin menjadi ahli armor pertempuran. Zhen Hua tersenyum, sungguh ambisius. Anda tahu, saya memalsukan sebagian besar logam yang digunakan untuk membuat armor perang di Akademi Shrek. Lain kali saya berkunjung, bagaimana kalau saya menemukan Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk? Ya silahkan, itu akan luar biasa. Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri karena kegembiraan. Tidak ketika seorang Divine Blacksmith setuju untuk memberinya bimbingan. Itu sudah beres. Beri aku nomor teleponmu dan aku akan meneleponmu lain kali aku di kota. Zhen Hua adalah orang yang memiliki tekad yang mencapai puncak di bidangnya. Ada lebih banyak panggilan dengan Mu Chen daripada hanya sebagai jalan untuk melampiaskan frustrasinya. Faktanya, di bawah banyak lapisan subteks dan perawatan pribadinya, dia juga memberitahu Mu Chen bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan Tang Wulin lagi. Mu Chen mungkin bisa mengajari Tang Wulin pemurnian jiwa, tetapi mengajarinya cara memurnikan surgawi adalah cerita yang berbeda. Di sanalah Zhen Hua masuk. Ketika saatnya tiba, segalanya akan jauh lebih mudah bagi Tang Wulin di bawah pengawasan-pengawasan Divine Blacksmith. Oleh karena itu, rencana Zhen Hua saat ini adalah mengembangkan hubungan yang baik dengan Tang Wulin, yang sangat dia sukai. Tang Wulin mungkin serakah, tetapi keserakahan adalah motivasi yang baik untuk seorang pandai besi. Selama Tang Wulin bekerja sebagai pandai besi, dia akan tenggelam dalam uang nanti. Saat itu, pintu dapur terbuka, Koki membawa piring saat dia melewati pintu. Sebelum Koki tiba di meja makan, Tang Wulin sudah bisa mencium aroma menggoda dari piring. Matanya membelalak, mulutnya langsung berair. Seolah gelombang kenikmatan telah menyerang hidungnya. Aroma yang kuat membangkitkan esensi darahnya jauh lebih banyak dari hidangan sebelumnya.
Hidangan apa ini? Piring itu berdiameter setengah meter. 6 udang yang sangat besar tergeletak di permukaannya, dan kepalanya sama raksasa. Cangkangnya sudah terkelupas, memperlihatkan dagingnya yang mengilap, warna merah tua yang mencolok. Tidak ada bumbu atau saus untuk meningkatkan aromanya. Aroma memikat pun datang dari udang ini. Apa acara istimewanya? Mengapa Anda mengeluarkan udang ruby? Anda biasanya tidak akan pernah melakukan itu. Zhen Hua berseru. Koki itu mendengus. Pikiran Anda selalu berada di tempat lain, jadi bagaimana Anda bisa menghargai kelezatan kuliner sejati? Anak ini memiliki perut yang kuat, dan dia menyukai makanan saya dari lubuk hatinya. Saya memasak ini untuknya. Anda beruntung telah bertemu dengannya. Tang Wulin terkejut dengan cara Koki itu memperlakukan Zhen Hua. Meskipun tidak ada satupun kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuh Koki, mereka memberikan citra yang setara. Zhen Hua terkekeh. Kalau begitu anggap aku orang yang beruntung. Murid keponakan kecil saya sangat luar biasa. Tapi bukankah kamu juga menderita kerugian di sini? Dalam arti tertentu, bukankah dia salah satu dari orang-orangmu? Koki tersenyum, kenakalan menari di matanya. Apa menurutmu aku tidak tahu? Nak, makanlah. Ini adalah udang ruby, juga dikenal sebagai udang darah. Mereka adalah salah satu makhluk aneh yang hidup 3 km di bawah palung darah. Esensi darah mereka mirip dengan manusia. Saya pikir Anda harus bisa menangani makan 3 dari mereka. Yang berarti bahwa 3 lainnya jelas dimaksudkan untuk Zhen Hua. Terima kasih. Tang Wulin bangkit dari kursinya dan membungkuk sedikit ke arah Koki. Belum pernah dia menemukan nama udang ruby sebelumnya, tetapi dia yakin itu benar-benar kelezatan. Serat terakhir dari pengekangan dirinya putus. Dia meraih ekor udang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dagingnya manis dan empuk, sedikit rasa buah menari di tepinya. Saat dia mengatupkan giginya untuk mengunyah, cairan yang hangat dan beraroma keluar dari udang dan menetes ke tenggorokannya. Tubuhnya tenggelam ke dalam kolam kenyamanan. Dia bisa mendengar dengungan menembus pikirannya saat kulitnya memerah. Semburan kehangatan menyebar melalui dirinya dan pola urat emas dari Raja Naga Emas muncul ke seluruh tubuhnya. Esensi darahnya melonjak. Tanpa kendali sadar, itu mengalir secara terbalik, mengikuti jalur yang ditetapkan oleh naga emas mengguncang surga. Saat melihat kulit emas Tang Wulin dan esensi darah yang mengamuk, Zhen Hua dan Koki itu membeku, tercengang. Ketika cincin jiwa emas memulai debutnya, rahang Koki akhirnya jatuh. Matanya terpaku pada Tang Wulin. Menarik napas dalam-dalam, Tang Wulin melihat ke dalam dirinya untuk memeriksa tubuhnya. Dia heran menemukan esensi darahnya menyerang segel keempat pada Raja Naga Emas. Gelombang demi gelombang esensi darah menabrak segel, memakainya sedikit demi sedikit, dan segel itu berkedip cemerlang setiap kali. Prihatin dengan pemandangan itu, Zhen Hua menatap Koki itu dengan tatapan ragu. Apakah dia langsung mencernanya? Bukankah biasanya butuh setahun penuh untuk mencerna udang ruby? Koki itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Kaulah yang membawa monster kecil ini ke sini. Zhen Hua tersenyum. Ya, dia benar-benar monster kecil. Dia dari Akademi Shrek. Begitu Koki mendengar fakta itu, cahaya melintas di matanya, pipinya mulai berkedut. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memberinya makan udang. Tapi tubuhnya sangat menarik. Anda tidak salah mengatakan dia salah satu dari orang-orang saya. Selama lebih dari 10 menit esensi darah Tang Wulin terus menggelembung di dalam dirinya sebelum perlahan-lahan mengendap. Pada akhirnya, segel itu masih ada, tetapi esensi darah yang membara di dalam dirinya tidak dapat disangkal. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dimurnikan dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak, kultivasi selama 2 bulan ditambahkan setelah hanya beberapa saat makan. Terima kasih, senior, kata Tang Wulin kepada Koki itu dengan hormat. Hanya tersisa 2 ekor udang. 3 lainnya sudah dimakan oleh Zhen Hua. Koki itu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan untukmu. Jika Anda ingin menjadikan saya sebagai tuan Anda dan makan makanan seperti ini setiap hari, tinggalkan Akademi Shrek. Itu keputusanmu. Tang Wulin tercengang. Makanan sang chef meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Jika dia bisa makan makanan dengan kualitas seperti itu setiap hari, maka kultivasinya akan berkembang pesat. Dia juga tidak perlu khawatir tentang esensi darahnya untuk 9 segel pertama. Bisa dikatakan, dia juga orang yang berintegritas. Senior, terima kasih atas tawaranmu, tapi aku murid Akademi Shrek. Saya tidak bisa pergi dulu. Jika Anda masih bersedia menerima saya setelah saya lulus, maka ketika saatnya tiba.
Koki itu melambai untuk memecat. Dia berdiri dengan satu gerakan cepat dan kembali ke dapur. Menyaksikan pemandangan aneh seperti itu, Tang Wulin meminta petunjuk Zhenhua. Paman Tuan, apakah Paman Koki itu marah? Koki, hehe, dia tidak marah. Dia hanya tahu dia tidak punya harapan. Orang-orang dari Shrek bukanlah orang bodoh. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan bakat sepertimu lulus dari pengadilan luar? Anda pasti terikat untuk pelataran inti. Dia tahu dia tidak punya kesempatan, jadi tidak ada gunanya tinggal. Sini, 2 udang terakhir ini milikmu. Nah, harus kukatakan, perutmu luar biasa. Tang Wulin dengan cepat mengambil 2 udang yang tersisa dan melemparkannya ke mulutnya. Esensi darahnya melonjak sekali lagi dan menyerang segel keempat. Namun, kemampuan tubuhnya untuk menangani esensi darah telah meningkat, jadi serangan pada segel itu tidak sekuat yang pertama kali. Meski begitu, Tang Wulin bisa merasakan segel keempat mengendur. Tapi dia tidak punya rencana untuk membuka segel keempat saat itu. Meskipun memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melakukannya, dia juga harus memperhitungkan jumlah kekuatan Raja Naga Emas yang dapat dia serap setelah segelnya rusak. Tubuhnya belum siap, ditambah lagi, masih ada waktu untuk menemukan item roh yang diberitahukan Tang Tua kepadanya. Zhenhua menunggu sampai Tang Wulin selesai mencerna sisa udang sebelum berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke pintu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pertempuran lawanmu. Setelah itu Anda bisa segera menyelesaikan ujian Anda. Namun, masih ada satu hal yang menarik. Paman Tuan, siapa Paman Koki itu? Tang Wulin bertanya. Soul Land 3 Chapter 428. Chapter 428 Godaan. Dia hanya orang yang eksentrik. Saya satu-satunya temannya. Bagaimanapun, saya tidak yakin apakah Anda akan bertemu dengannya lagi. Tapi aku akan memberitahumu ini. Zhenhua memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk membungkuk lebih dekat, menutupi sebagian mulutnya dengan tangan yang menangkuk. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Shrek, dan dia tidak suka berurusan dengan mereka. Kata-kata ambigu Zhenhua membuat Tang Wulin bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, dia harus fokus menyelesaikan ujiannya. Sebuah pintu spasial terbuka di depan mereka. Pintu itu mengingatkannya pada menara jiwa roh di Pagoda Roh. Dia tidak menyangka asosiasi pandai besi juga akan memiliki ruang seperti itu. Apakah kamu akrab dengan ini? Zhenhua memperhatikan kilatan di mata Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ya. Markas besar Spirit Pagoda memiliki pintu seperti ini. Ya, mereka mirip, tapi berbeda. Selain Akademi Shrek, tidak ada masyarakat lain yang dapat dibandingkan dengan sumber daya Pagoda Jiwa. Namun, asosiasi pandai besi kami juga memiliki beberapa trik, dan ruang tertutup ini digunakan untuk menyimpan harta karun penting dan material rahasia. Anda bisa menyebutnya gudang kami. Hanya anggota asosiasi tingkat tinggi yang dapat memasukinya. Setelah Anda menjadi Saint Blacksmith, Anda juga akan mendapatkan akses ke sana. Kuncinya adalah lencana Saint Blacksmith. Saint Blacksmith adalah pandai besi peringkat 7. Tang Wulin merindukan hari di mana dia akhirnya bisa menginjak alam eksistensi itu. Paman Tuan, apakah sulit untuk memurnikan jiwa? Tang Wulin bertanya. Zhenhua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit dan tidak sulit pada saat bersamaan. Anda memiliki fondasi yang kuat dan kecerdasan yang baik. Tapi Anda kurang dalam kekuatan jiwa. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya memiliki banyak harta yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda ingin pergi ke rute itu? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhenhua terkekeh. Aku bisa melihatnya di matamu bahwa kamu sudah mengerti. Apakah kamu tidak merasa malu untuk terus bertindak? Tang Wulin menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum lembut. Tentu saja dia ingin mendapatkan beberapa harta karun. Jika Anda menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya jamin Anda akan menjadi Douluo dan Divine Blacksmith dalam waktu 15 tahun. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yayasan Anda tidak akan kokoh dan kemungkinan besar Anda tidak akan pernah maju menjadi Hyper Douluo. Namun, menurut saya itu sudah cukup bagi Anda. Armor pertempuran akan meningkatkan kekuatan Anda. Selama Anda mendapatkan satu set armor pertempuran 4 kata dan menjadi Douluo berjudul, Anda akan berdiri di puncak dunia, kata Zhenhua. Paman Tuan, saya selalu penasaran tentang itu. Jika baju besi pertempuran dapat membuat Douluo berjudul sekuat Douluo batas, mengapa mereka masih terus berkultivasi menjadi Hyper Douluos? Zhenhua menghela nafas. Mereka tidak persis sama.
Anda akan mengerti setelah Anda mencapai level itu. Bahkan jika Anda membandingkan dua limit doulos, atau dua doulos berjudul dengan jumlah kekuatan jiwa yang sama, kekuatan tempur orang yang meningkatkan kemajuan mereka melalui penggunaan harta dan orang yang maju biasanya akan berbeda. Dan yang lebih penting, hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat berharap untuk naik menjadi dewa. Tidak ada yang naik dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi siapa yang tidak ingin naik seperti pendiri sekte Tang San? Atau pendiri spirit pagoda, spirit Ice Doulo Huo Yu Hao? Pikirkan baik-baik, jika kamu memilih untuk menerima tawaranku, maka aku akan mengasuhmu menjadi Divine Blacksmith saat kamu berusia 30. Anda akan menjadi Divine Blacksmith termuda dalam sejarah dan berdiri di puncak dunia. Namun, Anda juga akan berpaling dari jalan pertempuran, meninggalkan misteri dunia. Sesaat hening berlalu. Paman Tuan, kata Tang Wulin akhirnya. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk mempertimbangkannya? Tawaran Zhenhua sangat menarik. Kultivasi Tang Wulin tidak berkembang dengan cepat, tetapi dalam hal pandai besi, dia diberkati oleh surga. Jika dia menjadi Divine Blacksmith dan judul Doulo, dia dapat dengan mudah melanjutkan menjadi Master Armor pertempuran 4 kata juga. Namun, dia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar dia inginkan. Dengan pilihan tiba-tiba yang diberikan padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhenhua tersenyum. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat aku seusiamu juga. Pilih saja rute apapun yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Dan bahkan jika Anda memilih untuk berkultivasi dengan usaha Anda sendiri, Anda masih memiliki peluang bagus untuk menjadi pandai besi ilahi. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati, dan ketika Anda membuat keputusan, pastikan Anda melakukannya dengan tekad untuk melihatnya sampai akhir tanpa penyesalan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyesalan. Terima kasih, Paman Tuan. Keduanya melangkah melalui pintu spasial dan memasuki ruang tertutup. Itu sangat besar, sama sekali berbeda dari menara jiwa roh. Benar-benar sebuah gudang raksasa. Pintu yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sekeliling dan berdiri di sekeliling, menuju ke ruang yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, Zhenhua membawa Tang Wulin ke tengah ruangan. Jaring adalah gerakan cepat dan seketika bagi Tang Wulin. Zhenhua meletakkan telapak tangan di atas pintu dan masuk dengan dorongan lembut. Di dalamnya ada aula besar yang dipenuhi energi. Sebuah penghalang menciptakan arena di tengah aula, dan seorang pria berusia 20-an menunggu di tengah. Pria itu membungkuk saat melihat Zhenhua. Presiden. Zhenhua tersenyum tipis. Bersiaplah untuk memulai. Wulin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu wali asosiasi kami, Xie Yinling. Tolong jaga satu sama lain. Halo, saya Tang Wulin. Meskipun Xie Yinling tidak bisa disebut tampan, dia memiliki aura yang menyegarkan, dan memeriksa Tang Wulin dengan mata penasaran. Latar belakang apa yang dimiliki anak ini sehingga presiden akan merekomendasikan dia untuk dijodohkan dengan saya? Zhenhua menyembunyikan detail darinya tentang Tang Wulin. Yang dia lepaskan dari bibirnya adalah bahwa dia telah menemukan lawan yang baik untuknya. Xie Yinling tidak pernah menyangka lawannya hanyalah anak-anak. Saya Xie Yinling, mohon beritahu saya. Tanpa sepatah kata pun, Xie Yinling mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk bergerak. Meskipun masih muda, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghadapi Xie Yinling dalam posisi bertarung. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu muncul dari bawah Xie Yinling. Seperti yang diminta Tang Wulin, Zhenhua menganggapnya sebagai lawan yang lebih kuat darinya. Xie Yinling berusia 20 tahun ini, dan peringkat 43 leluhur jiwa. Saat Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu naik melewati kakinya. Pemandangan itu mengejutkan Xie Yinling. Mulailah, kata Zhenhua. Dalam sekejap, Tang Wulin langsung beraksi. Daripada memanggil rumput blue silvernya, dia menginjak tanah dan menembak ke depan seperti bola meriam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Xie Yinling mundur selangkah. Paru-parunya membengkak karena udara saat dia mengeluarkan pekikan burung yang menusuk. Sepasang sayap terbentang dari punggungnya dan aura hijau menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia naik ke udara. Jiwa bela dirinya adalah tipe terbang. Itu rajanya. Tang Wulin langsung menilai. Sebagai murid Akademi Shrek, dia bisa mengenali jiwa bela diri dengan nyaman. Tang Wulin melompat mengejarnya.
Sayangnya, dia hanya mencapai 8 meter ke udara sementara Xie Yinling melayang di ketinggian 10. Melihat itu, Xie Yinling sedikit mengendurkan kewaspadaannya, percaya diri dengan kemampuannya untuk meraih kemenangan. Saat 3 cincin jiwa ungu Tang Wulin terwujud, ketakutan menggerogoti tepi ketenangannya. Tapi begitu dia di udara, wilayah kekuasaannya, keraguannya telah padam. Terutama ketika Tang Wulin tidak bisa menghubunginya dengan lompatan. Saat menghadapi Master Jiwa Terbang, salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh Master Jiwa yang tidak bisa terbang adalah melompat ke udara untuk terlibat. Pada saat itu, mereka praktis menjadi bebek. Master Jiwa Terbang membanggakan kecepatan luar biasa di udara. Konon, senyum percaya diri Xie Yinling membeku di saat berikutnya.